Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, pada materi kali ini kita akan belajar tentang Dinasti Al-Ayyubiyah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk mencari ilmu. Baik anak-anak, sebelum kita membahas materi, anak-anak harus mengetahui tujuan dari kita belajar tentang sejarah dan proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, dari tujuan itu, anak-anak dapat mengetahui sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses terbentuknya dinasti Al-Ayyubiyah. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Oke, kita mulai materi yang pertama, yaitu bagaimana sejarah dan proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah pada tahun 569 Hijriah atau 1174 Masehi. Dimulai dengan berkuasanya Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau Salah ad-Din Al-Ayyubi atau Saladin. Berdiri di atas puing-puing dinasti Fatimiyah. Salahuddin Al-Ayyubi membangun benteng di Bukit Muqattam, tempat yang menjadi pusat pemerintahan dan kemiliteran. Ia terkenal di kalangan Kristen karena bersifat ksatria dan pengampun. Ia juga seorang ulama yang memberi catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Dawud. Sultan Salahuddin berasal dari bangsa Kurdi. Ia dilahirkan di Benteng Tikrit, Irak tahun 530 Hijriah atau 1138 Masehi. Ayahnya Najmuddin dan pamannya Asaduddin Syirkuh mengabdi kepada Imaduddin Zangi, gubernur Seljuk kota Mosul, Irak. Kemudian Najmuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek. Masa muda Salahuddin diisi oleh menekuni teknik perang, strategi, dan politik. Ia melanjutkan pendidikan di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Ia menjadi seorang wazir atau konselor pada tahun 1169. Selama bertahun-tahun Salahuddin selalu bersama ayahnya di medan pertempuran melawan tentara perang salib untuk menumpas para pemberontak. Pada tahun 559 sampai 564 Hijriah atau 1164 sampai 1168 Masehi, Asaduddin melawan tentara perang salib dan berhasil mengusirnya di Mesir.
Kemudian beliau diangkat menjadi Perdana Menteri Khalifah Fatimiyah. Salahuddin juga berhasil mematahkan serangan tentara Romawi Bizantium yang melancarkan Perang Salib II di Mesir. Sultan Nuruddin memerintahkan Salahuddin untuk mengambil kekuasaan dari tangan Khalifah Fatimiyah dan mengembalikan kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Setelah Khalifah Al-Adid atau Khalifah Fatimiyah terakhir meninggal, kekuasaannya sepenuhnya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 569 Hijriah atau 1174 Masehi. Sultan Nuruddin meninggal. Salahuddin melakukan perlawanan terhadap pengikut Nuruddin yang tidak menginginkan persatuan. Menyatakan diri sebagai raja wilayah Mesir dan Syam pada tahun 571 Hijriah atau 1176 Masehi. Kemudian memperluas wilayah hingga Mosul, Irak bagian utara. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan panglima Islam yang besar. Beliau memiliki sifat berani, wara, zuhud, khusyuk, pemurah, pemaaf, dan tegas. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang beberapa tokoh yang ikut berperan dalam mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah. Yang pertama ada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini berperan sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah. Kemudian ada Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki ini gubernur Suriah yang memberi tugas pada Salahuddin dan pamannya untuk membantu dinasti Fatimiyah di Mesir dan perang salib melawan Amauri. Yang selanjutnya ada As-Saduddin Syirkuh, yaitu paman Salahuddin yang mengabdi pada Nuruddin Zanki. Kemudian ada Najmuddin bin Ayyub, yaitu ayah dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian ada lagi Ayyub bin Syayid, yaitu kakek Salahuddin yang menjadi nisbah atau pengambil nama dinasti Al-Ayyubiyah. Yang terakhir yaitu ada Al-Adid. Al-Adid ini khalifah dari dinasti Fatimiyah yang terakhir di Mesir, yang meminta Salahuddin untuk membantu mengusir perang salib dari Mesir. Nah, materi-materi itu yang berhubungan dengan sejarah dari berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan terus, pakai masker, cuci tangan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.